Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rai Puspitasari Dewi, Standbook A22120105. Di sini saya akan membahas mengenai materi bakteri. Baik, mari kita simak materinya. Tahukah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak sulit menemukan bakteri. Pada tubuh manusia, bahkan terdapat bakteri yang membantu sistem pencernaan. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel, bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Struktur sel bakteri tergolong sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup lain, sebab bakteri tidak memiliki inti sel atau biasa disebut dengan nukleus, kerangka sel, dan organel lainnya. Contohnya mitokondria dan kloroplas. Untuk mengetahui lebih jauh tentang mikroorganisme ini, tidak ada salahnya jika mempelajari ciri-cirinya secara umum. Ciri-ciri bakteri antara lain: 1. Berukuran kecil, 2. Terdiri dari satu sel atau uniseluler, 3. Memiliki membran inti atau prokariotik, 4. Ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Yang kelima, hidup berkoloni atau secara soliter. Yang keenam, bersifat kosmofit atau berhabitat luas. Yang ketujuh, memiliki dinding sel. Dan yang terakhir, beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Teman-teman, selain mengetahui cirinya, struktur bakteri juga menjadi bagian penting yang harus dipelajari. Struktur dari organisme ini antara lain: 1. Flagella, 2. Kapsul, 3. Dinding sel, 4. Membran plasma, 5. Sitoplasma, 6. Ribosom, 7. Bahan inti, 8. Klorosom, 9. Vakuola gas, dan yang ke-10 mesosom. Sama halnya seperti makhluk hidup lainnya, bakteri juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Berikut ini penjelasan klasifikasi organisme uniseluler tersebut. Mari teman-teman sama-sama kita lihat pengelompokan Eubacteria atau bakteri sejati. Yang pertama ada Proteobacteria. Kelompok Proteobacteria terdiri dari bakteri ungu, kemoautotrof, dan kemoheterotrof. Bakteri ungu hidup dalam endapan kolam, danau, ataupun lumpur. Yang selanjutnya ada bakteri gram positif. Kelompok bakteri ini bisa melakukan fotosintesis dan ada juga yang memiliki sifat kemoheterotrof. Organisme ini membentuk endospora saat lingkungan tidak menguntungkan. Contoh bakteri ini yaitu Clostridium dan Bacillus. Yang selanjutnya ada Spirochetes. Kelompok ini memiliki bentuk spiral dengan panjang 5-250 mikrometer. Spirochetes tergolong dalam bakteri gram negatif dan bersifat kemoheterotrof. Yang selanjutnya ada bakteri Chlamydias. Kelompok bakteri ini berukuran 0,2 sampai 1,5 mm. Chlamydias hanya hidup sebagai parasit dalam sel makhluk hidup lain. Contohnya yaitu Chlamydia trachomatis, penyebab penyakit mata. Yang selanjutnya ada Cyanobacteria. Dahulunya, kelompok organisme ini dikenal dengan nama ganggang hijau biru. Cyanobacteria ada yang memiliki sel hanya satu, namun ada juga yang bersel banyak. Klasifikasi bakteri ini memiliki pigmen klorofil, karoten, dan pigmen lain. Teman-teman, sementara itu jika dilihat dari sumber nutrisinya, bakteri terbagi menjadi dua kelas, yaitu autotrof dan heterotrof. Yang pertama ada bakteri autotrof. Jenis bakteri yang masuk dalam kelompok ini yaitu bakteri yang mampu mengubah zat anorganik menjadi organik sebagai sumber makanan. Sementara itu, kelompok mikroorganisme autotrof ini juga terbagi lagi menjadi fotoautotrof dan kemoautotrof. Yang kedua ada bakteri heterotrof. Jenis makhluk hidup bersel satu ini yaitu organisme yang mendapatkan energi dari bahan organik di sekitar tempat hidupnya. Organisme ini terbagi lagi menjadi dua kelompok,
Yang pertama ada bakteri heterotrof yang hidup sebagai parasit dan biasanya menyebabkan penyakit. Yang kedua, bakteri saprofit. Jenis organisme ini memperoleh makanan dengan cara membebaskan enzim dan menyerap bahan hasil reaksi enzimatis. Tidak seperti manusia yang membutuhkan oksigen, kelompok bakteri ternyata ada yang memerlukan oksigen, namun ada juga yang tidak butuh. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, jenis organisme uniseluler ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bakteri aerob atau yang membutuhkan oksigen, contohnya Nitromonas. Yang kedua, bakteri anaerob atau yang tidak membutuhkan oksigen, contohnya Lactobacillus. Nah, bakteri memiliki dua peran bagi kehidupan, yaitu menguntungkan dan merugikan. Teman-teman, mari kita simak bakteri apa saja yang menguntungkan dan merugikan. 1. Peran menguntungkan. Beberapa contoh bakteri yang menguntungkan antara lain industri makanan, bakteri Lactobacillus casei berperan pada pembuatan keju dan yogurt. Yang selanjutnya, kesehatan. Ada bakteri Bacillus brevis berperan dalam pembuatan antibiotik titroxylin. Yang terakhir ada pertanian. Bakteri Rhizobium leguminosarum bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Yang kedua, peran merugikan. Contoh bakteri yang merugikan sebagai berikut. 1. Penyebab penyakit pada manusia. Vibrio chlorea penyebab penyakit kolera, Salmonella typhi penyebab penyakit tifoid, Leptospira sp penyebab penyakit leptospirosis. Yang kedua, penyebab penyakit pada hewan. Bacillus anthracis penyebab antrak pada sapi, kerbau, dan domba. Yang ketiga, penyebab penyakit pada tanaman. Xanthomonas oryzae penyebab penyakit hawar daun bakteri pada padi. Pseudomonas champtevae penyebab busuk pada daun anggrek. Yang keempat, penyebab kerusakan makanan. Lauconotos macentroide penyebab makanan basi. Itulah video penjelasan saya mengenai bakteri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Tetap jaga kesehatan. See you next time. Bye-bye.